Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli ketam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Itu yang paling kuat jawabannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Adlin Tambunan. Mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam, pemimpin yang adil dan amanah. Bapak-bapak pejabat PTPN 4, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir dan batin. Hadir juga bersama kita Bapak Kapolres, Bapak Komandan Brigif 7, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema pengajian kita malam ini, kalau hidup terasa berat, perbaiki ibadah, maka Allah memperbaiki hidupmu. Nampaknya dari judulnya ini, jamaah ini banyak masalah. Tapi kalau saya tengok dari senyumnya waktu saya pancing pakai pantun tadi, senyumnya lepas, itu nampaknya tidak ada masalah dan tidak ada utang. Nah, tengok ketawanya lepas. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Oh, banyak kali utangnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hidup ini pasti ada cobaannya, betul Bu? Hidup ini pasti ada ujiannya, betul Pak? Berani hidup, berani menghadapi cobaan. Takut menghadapi cobaan, jangan hidup. Takut hidup, mampus saja. Betul? Oh, main betul-betul aja lah. Siapa yang berani hidup berarti berani menghadapi ujian dan cobaan. Dari mulai kecil kita sudah diuji, apalagi jadi laki-laki nih, berat kali ujiannya. Waktu kecil dimarahi emak, agak besar sedikit dimarahi ayah, mulai besar dimarahi guru, sudah tua dimarahi bini. Betul Pak? Mengaku pula orang. Tapi malam ini semuanya happy, semuanya senang, semuanya bahagia. Bahagia kita bukan karena harta,
Bahagia kita karena kita berkumpul malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Ini kunci yang pertama, bahwa hidup ini ada ujiannya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapalah aku ini banyak kali ujian cobaan Pak Ustadz, berangkat tadi dari rumah kempes pula ban, sampai di tempat pengajian hilang selop, pas mau pulang hilang helm, nggak lama hilang bini. Itu perasaan kamu aja, Besti. Oh, sangka kau lah yang paling berat ujian. Enak Ustadz Somad ya. Ustadz Somad kemarin pergi ke Lombok, hari ini datang ke Medan, malam ini datang ke Sipis-Pis, besok terbang ke Binjai, nanti pulang ke Pekanbaru. Aku Pak Ustadz, gak bisa aku pergi jauh-jauh, gak bisa aku jumpa orang. Kenapa kau gak bisa jumpa orang? Bebisul mukaku Ustadz, malu aku sama orang, itu maka aku duduk aja di rumah. Kau pikir aku gak ada masalah? Aku dari tadi gak duduk, kenapa? Pantatku pula bebisul. Jadi orang yang duduk merasa enak orang berjalan, yang orang berjalan merasa enak orang duduk. Enak Ustadz Somad itu ya, pentasnya tinggi, panjang ke belakang, Bapak Wakil Bupati di belakang, pejabat-pejabat PTPN di belakang, Ustadz Qori kita di belakang, Ustadz Somad maju ke depan. Aku berdiri, kalian duduk. Tahu kalian gimana rasanya di atas ini? Gamang, macam-macam mau jatuh ini ke bawah. Kadang kita menengok orang enak, betul? Enak kali mereka, hebat mereka. Mereka ini kelas VVIP, very very important person. Nanti habis acara ini, duduklah kalian di tempat bapak-bapak pejabat, bapak Kapolres, bapak Wakil Bupati. Duduklah situ, biasa aja. Di sini Pak Ustadz, nanti habis acara ini, berdirilah kalian sini, tengok ke bawah. Macam berdiri menengok liang lahat. Enggak ada apa-apanya. Yang kita sangka enak, yang kita sangka hebat, yang kita sangka mantap. Yang mantap, yang hebat itu adalah tempat kita yang sudah dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tengok tempat orang. Kunci hidup ini adalah jangan tengok tempat orang. Orang ini banyak menengok tempat orang lain, tidak mensyukuri tempat dia. Maka muncullah kata-kata hikmah. Apa kata mereka? Hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang naik mobil mewah lewat jalan tol dari Lubuk Pakam ke Tebing Tinggi. Ditengoknya ada sawah, di tengah sawah ada pondok, di dalam pondok ada petani sedang makan sambal belacan, gulai terong sama jengkol. Apa kata orang yang naik mobil? Enak kali dia makan jengkol. Aku sudah dilarang, takut tersumbat paralon. Enak kali dia makan ikan asin. Aku sudah nggak boleh lagi karena darah tinggi. Enak kali dia minum teh. Aku sudah tak boleh kena diabetes meletus. Enak kali dia makan emping melinjo. Aku tidak boleh lagi karena sudah asam urat. Kata dia di dalam mobil mewah, menengok orang makan di tengah sawah. Orang yang di tengah sawah itu pun menengok orang naik mobil. Apa kata mereka? Bang, bahagia kali lah orang itu pakai mobil ya. Padahal mobil itu pun kredit. Jadi bunyi klaksonnya kedengaran. Kredit, kredit, kredit. Lalu yang bahagia itu yang mana? Yang di mobil bahagia kalau mensyukuri nikmatnya. Dan yang di tengah sawah pun bahagia kalau mensyukuri nikmatnya. Yang bahagia itu adalah orang yang kalau mendengar pengajian, kalau dengar baik-baik, kalau tidur baik-baik. Jangan tidur ayam. Nanti pas pulang ditanya sama lakinya, apalah kata Ustadz Somad tadi?
Kata Ustaz Somad, yang bahagia itu orang yang bercukur, Bang. Tanya ya kawannya, kata biniku, agak lain ceramah Ustaz Somad malam ini. Apa kata dia? Kata dia orang yang bahagia itu orang yang bercukur. Yang betul adalah yang bersyukur. Maka semuanya balikkan kepada Allah. Alhamdulillah. Bu, ya, itu yang cantik itu anak ibu. Alhamdulillah. Itu laki ibu. Innalillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur padamu ya Allah. Kita bersyukur malam ini masih hidup. Kawan kita yang kemarin malam sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita bersyukur malam ini masih sehat. Kawan kita terbaring di ruang ICU. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat penyakitnya sehat. Kita masih diizinkannya naik motor. Kawan kita motornya baru ditarik leasing. Kita masih diberikannya bisa tersenyum ketawa. Kawan kita duitnya banyak tak bisa ketawa. Kenapa? Karena sakit gembung sudah sebulan tak bisa kentut. Betul bu? Oh, betul pula kata orang. Ini ada kamera di atas. Tolong yang ada handphone pakai senter, nyalakan senternya. Yang tak ada senter, beli senter yang berkelip-kelip di belakang. Nyalakan senternya supaya nampak nanti di syuting dengan kamera drone dari atas. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udah cukup, jangan lama-lama. Ini musim panas, ketiak basah. Emang kita sur aja. Kawan di sebelah udah pingsan. Cemanalah perasaan kau waktu berselawat sama Ustaz Somad tadi? Entah menggap rasanya. Mau ku tarik napas payah, mau ku hembuskan payah. Akhirnya begini aja lagu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, yang dililit utang dilepaskan dari riba, yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik, soleh solehah. Ku tengok yang bilang amin udah berlaki berbini semua. Apanya maksud orang ini? Bukan untuk kami Pak Ustadz, untuk anak-anak kami. Betul bu? Itu kata ibu-ibu. Kalau kata bapak ini untuk kami pun tak apa-apa Pak Ustadz. Jangan kalian macam-macam. Bini kalian di sini. Tak ada biniku ikut, memang tak ikut, tapi intelnya ada di sini. Hati-hati kalian pulang nanti. Nah, jadi kalau berat hidup tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada agama. Kebetulan agama kita Islam, maka baliknya kepada ajaran Islam. Ujian hidup berat, tak sanggup, akhirnya pakai ganja. Tak punya duit beli ganja, beli kecubung. Tak punya duit beli kecubung, mabuk Pertamax. Dibeli Pertamax sebotol, dihisap. Tak juga punya duit, akhirnya mabuk lem kambing. Tahulah mabuk lem kambing, dihisap hari ini, seminggu lagi baru mabuk. Mabuk delay namanya.
Berat menghadapi hidup. Akhirnya pergi dugem. Tahu arti dugem? Duduk sambil gemetar. Berat menghadapi hidup. Akhirnya buat maksiat dan dosa. Tugas Pak Polres berat. Kenapa? Karena jumlah polisi tak seimbang dengan jumlah kriminal di Indonesia. Mau diangkat polisi-polisi baru, negara tak sanggup menggaji. Kurang duit. Maka cara solusi tidak lain tidak bukan adalah masyarakat kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan yang silap salah di masa lalu bertaubat nasuha. Gimana cara tobat nasuha itu Pak Ustadz? Mandi tahu? Apa pula tauco? Oh, makan aja orang. Mandi taubat. Mandi taubatnya di mana Pak Ustadz? Di rumah, di toilet, di kamar mandi, di dalam bak, di kolam renang, boleh. Saya Pak Ustadz, ini di daerah Sipis-Pis nih ada tempat arung jeram kan? Saya sebetulnya pura-pura nanya aja. Coba tulis di YouTube itu. UAS arung jeram. Nampak kalian video aku di Sipis-Pis? Ada, masih ada. Tanggal 22 Januari 2022. Ustaz kok tahu? Tadi baru aku buka YouTube. Ustaz Abdul Somad, perahunya hampir terbalik, kata dia bilang. Padahal waktu itu tuh nggak ada kejadian macam itu. Memang pandai kali lah orang tuh buat berita biar ditonton. Kenapa berbunyi juga lagi nih? Tapi udah tadi ambil gambar. Ini ujian juga lah ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang masyarakat PTPN 4, bagi daerah Sipis-Pis, siapa yang mau mandi tobat, bagus di tempat arung jeram tuh. Masuk, cari tempat yang paling dalam. Bukan cuma dosa kau hilang sekalian. Setuju Bu? Setuju pula orang ini, mati kita. Setelah bersih, sholat sunat taubat. Caranya usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku Pak Ustadz tak pernah belajar sembahyang. Gak tahu aku Allah iftitah Allahu Akbar kabiro. Udah langsung Fatihah aja. Fatihah pun aku hafal baru bismillah aja. Mak parah kali kau ah. Ya udah, bismillah aja kau ulang 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bagi mu'alaf atau yang baru taubat, belum hafal Al-Fatihah, ulang bismillah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cepat hafal Al-Fatihah. Amin. Ayat ada kau hafal, sedang Fatihah aja aku tak hafal Pak Ustaz, apalagi ayat. Ya udah langsung kau ruku. Allahu Akbar. Bisa subhana rabbiyal azimi, tak hafal Pak Ustaz. Udah diam aja. Diam aja. Ruku aja udah diam aja. Dah. Sami Allah, bisa Sami Allah, bisa Pak Ustaz. Sami Allahu Akbar. Mak parah kali orang ni. Sami Allahu liman hamidah. Pendek. Ini ada pula yang ku dengar Sami Allahu liman hamidah. Rupanya nama bininya Bu Hamidah. Mohon maaf ya Bu Hamidah. Hafal Rabbana lakal hamdu. Tidak Pak Ustaz. Udah diam aja. Sembahyang apa nama ini? Sembahyang diam. Dah habis itu sujud. Allahu Akbar. Bisa kau sujud. Subhana rabbiyal a'la. Pangkalnya aja. Udah subhanallah aja. Subhanallah. 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 Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Panjang itu doanya 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tak hafal Pak Ustaz. Ya udahlah diam aja. Sementara hafal. Karena itu bacaannya tidak rukun, tidak wajib. Bacaannya sunnah. Yang rukun itu Al-Fatihah. Tak hafal Fatihah, baru masuk Islam, baru tobat, bismillah 7 kali. Tak juga bisa, mati aja lah. Payah kali lah pula. Sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Habis itu duduk tasyahud. At-tahiyatul. Tak hafal at-tahiyatul Pak Ustaz. Salawat rukun. Salawat Pak Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis itu salam. Salam bisa Pak Ustaz.
Salam bisa, kan selalu aku assalamualaikum atau oh atau. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Aku tak bisa istighfar macam Ustaz pakai lagu-lagu tu, nggak bisa Pak Ustaz. Tak usah pakai lagu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Aku nggak bisa bersuara Pak Ustaz. Tak usah bersuara. Tapi istighfar pelan-pelan. Saya tengok nih banyak beristighfar nih macam dapat tempe mendoan panas. Apa kata dia? Coba bayangkan ada pegawai kabupaten, bupati menghadap Bapak Wakil Bupati Serdang Bedage. Ini pegawai ini salah, mau minta maaf dia. Pak Wakil Bupati, aku kata Pak Wabu panggilnya. Satpol PP, Coko campakkan ini. Kita minta maaf lah. Maafkan silap salah saya. Maafkan atas segala kekhilafan saya. Maafkan. Mudah-mudahan dengan sholat sunat taubat, istighfar tadi, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita insya Allah. Siapa di antara ibu, bapak, ibu ini yang tak berdosa? Angkat tangan. Yang tak berdosa itu cuma 3. Pertama, bayi yang belum akil balik, yang belum tumbuh gigi, bukan yang udah hilang gigi. Ustaz Somad ini nggak enak ceramahnya, nyindir-nyindir terus. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Bapak ibu yang merasa kurang enak badan, agak meriang, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Udah hidup pun mesinnya, tinggal nunggu kita aja lagi. Itulah mobil gratis, syaratnya cuma 2, sakit, mati. Memang luar biasa PT PN 4 ini, siap semua. Jangan-jangan kain kapan pun udah disiapkan orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian setelah kita beristighfar, memperbaiki diri kita. Suami saya itu dulu Pak Ustadz, kalau bercakap kasar, sombong, angkuh, mentang-mentang dia yang punya duit. Tapi setelah belakangan ini Pak Ustadz, setelah sering mendengar ceramah Ustadz, dia di rumah sekarang diam. Kenapa dia diam? Stroke Pak Ustadz. Aku beranak kecil ditinggalkannya Pak Ustadz. Aku menyusukan anak di rumah ditinggalkannya Pak Ustadz. Pergi dia jalan sama kawan-kawannya, ke sana kemari, pergi ke sana kemari. Ingat, jangan terlalu akrab sama kawan. Kenapa? Kita mati, kawan makan ayam. Betul? Akrab sama kawan bukan main. Kalau kawan menumpahkan jus, tenang bro, kita pesan satu lagi. Tapi kalau bini tersilap sedikit, mana mata kau tadi? Padahal kalau sampai masa genting, masa sulit, masa susah, masa payah, terbaring di rumah sakit, yang menyuapkan bubur ayam kawan apa bini? Wah, mengaku semua orang ya. Apa? Untunglah ibu nih baik-baik. Ini baik-baik semua ibu nih kan? Mereka lah yang menyuapkan lakinya. Apa kata dia? Sabar ya bang, sabar bang. Insya Allah tak sampai seminggu lagi selesai nih bang. Dinyanyikannya pula di telinga abang itu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan.
Salah kau nyanyikan lagi. Sedihkan lagi. Sekarang memang kau gagah perkasa, sekarang kau memang sang juara, tapi sampai masanya kau tua dan tak berdaya. Dan saat itu masih ada bidadari surga yang setia. Bukan so sweet gitu. Tengoklah abang-abang tentara yang gagah perkasa. Ibu mau cari menantu, inilah orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika hidup kita susah, ketika hidup kita sulit, ketika hidup kita payah, jangan mengadu ke Facebook. Ini banyak orang sekarang asal susah ngadu ke Facebook. Facebook pula pagi-pagi bertanya, apa yang kau pikirkan hari ini? Setiap hari bertanya. Asal dibuka, apa yang kau pikirkan hari ini? Orang pula suka kali menjawab Facebook. Yang kupikirkan, langsung pagi-pagi diceritakannya. Ini pahit kali, lupa biniku mengasih gula. Langsung di komen kawan-kawan, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Hidup ini sebetulnya tak susah. Hidup ini sebetulnya tak payah. Yang payah itu adalah memikirkan cakap orang. Betul, Bu? Ngaku semua. Saya kalau menengok jamaah di kanan, oke, masih masuk akal. Menengok jamaah di kiri, oke, masih. Tapi menengok jamaah yang di belakang sana, bingung juga aku. Apa yang mau dicari orang itu? Iya kan? Tapi kita nggak bisa tahu apa paham pikiran orang. Kalau yang di depan ini mungkin alasannya, aku mau ku tengok betul macam mana muka Ustadz Somad itu, kata orang belakang. Kalau kata orang di belakang, tidak, aku mukanya nggak penting kali sama aku. Yang penting gimana aku bisa mendengar dengan tenang, sambil aku berasap-asap, kata dia. Sambil aku makan ini bakso bakar ini, kata dia. Jadi kita tidak perlu mengomentari orang, betul? Tenang bang, lanjutkan kegiatan kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama orang itu masih benar menurut Al-Qur'an, benar menurut hadis Nabi, benar menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia saudara kita. Memang betul-betul hebat panitia malam ini. Pandang ke kiri ambulan, pandang ke kanan pemadam kebakaran. Siapa yang hatinya panas terbakar, datang ke situ. Pak, tolong semprot aku. Menyala aku rasanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang betul-betul lengkap. Memandang ke kanan kebakaran, memandang ke kiri kesehatan, memandang ke depan ada pula pondok durian di tengah. Itu teknisi sound system. Jangan macam-macam sama dia. Kalau sampai orang tuh marah sama saya, hilang. Disinilah nyawa saya. Sini. Kalau sampai dimainkan orang itu, masih hidup lagi. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ini acara sebesar ini. Seandainya cuma Bapak General Manager, seandainya cuma Bapak Wakil Bupati, seandainya cuma pejabat-pejabat, apa bisa acara ini terwujud? Mana bisa? Tapi mereka tidak tampil ke depan, tidak mereka duduk di atas, dan mereka tidak diminta oleh protokol. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang lampu. Nggak ada. Tapi pemasang lampu ini penting apa tak penting? Penting. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari teknisi drone. Nggak ada. Tidak semuanya mesti tampil ke depan. Tapi pahala yang paling besar, walaupun yang ceramah Abdul Somad, yang berdiri paling tinggi Abdul Somad, tapi boleh jadi yang paling ikhlas, yang lebih dulu masuk surga adalah saudaraku yang ada di kegelapan di balik-balik rumput sana. Betul? Apa pula betul? Allahumma salli ala sayyidina